Halo semuanya, salam Sontalk. Anjrit, Sontalk nggak tuh? Em, Seperti yang gue udah janjiin kemarin, gue bakal bikin video yang bakal ngebahas Champions Valorant Champions Berlin yang sudah di depan mata banget nih. Udah selama 1 tahun perjalanannya, kayak dari awal tahun sampai akhirnya ke akhir tahun. Em, Pertandingannya seru-seru. Dari sekian banyak jam yang ada di hari ini, kenapa sih mereka memutuskan untuk ngetok-ngetok jam segini? Oke, gue bakal bahas dari grup A, grup B, grup C, grup D. Mungkin dari kalian yang udah sering nonton live gue udah sering bahas ini. Cuman gue bakal bahas sedikit lebih dalam di video kali ini. Oke, kita mulai dulu dari breaking newsnya. Jadi Nivera ternyata itu kena COVID, guys. Dia kena COVID, tapi udah di Berlin ya. Jadi protokol kesehatannya adalah kalau misalkan ada pemain yang kena COVID, terus pemainnya merasa sehat untuk bermain, kayak orang tanpa gejala lah, OTG, dia boleh main tapi di hotel dengan sambungan internet LAN. Jadi gue nggak tahu tuh kabel LAN-nya sepanjang apa ya, karena harusnya ya bisa sih sebenarnya. Jadi koneksinya dia tuh LAN bukan online, nggak kayak yang LCQ Amerika yang fucked up itu. Jadi dia bakal pakai koneksi LAN nyambung sama teman-temannya yang main di panggung. Jadi 4 orang yang lain main di panggung, kayak si Scream, Link, etc etc itu bakal main di panggung. Itu masih hari kedua sih tapi. Nah sementara pertandingannya seru-seru nih. Kita mulai dari yang hari ini dulu nih. Hari ini coy, nanti malam banget nih, jam jam 9 malam ya. Jam 9 malam itu udah mulai pertandingan pertama, Vision Strikers versus Full Sense. Jadi dibuka dari grup D. Ini bakal seru banget. Hari ini tuh bakal seru banget. Menurut gue ini hari ini bakal panjang ya. Karena grup D ini adalah grup paling maut sebenarnya. Grup paling mematikan, kayak nggak bisa ditebak sebenarnya. Kayak isinya Vision Strikers, Full Sense, Fnatic, Cloud9. Itu tim-tim yang performanya bagus semua, kecuali Fnatic sih. Fnatic emang lagi drop banget. Full Sense itu masuk dari LCQ dengan performa yang luar biasa. Vision Strikers is Vision Strikers. Cloud9 Blue juga sama, kurang lebih kayak Full Sense, main luar biasa banget di LCQ. Sementara Fnatic masuk hoki ya. Mereka hoki karena Gambit juara Masters Berlin, makanya mereka masuk. Basically cerita mereka masuk kayak Cinderella story banget. Kayak Masters Reykjavik, mereka juga harusnya kayak udah terseok-seok lah di Masters Reykjavik di qualifiernya. Untungnya mereka bisa masuk Masters Reykjavik. Jadi kalau kita lihat dari pertandingannya nih, Vision Strikers bakal ketemu Full Sense dulu. Honestly, menurut gue Full Sense masih bisa menang. Vision Strikers nggak invisible. Kayak lawan Peprex masih tipis-tipis lawan Vision Strikers. Apalagi aimnya Full Sense nih menurut gue kurang lebih permainannya juga beti-beti lah sama Peprex. Full Sense nih main sabar banget. Mereka suka banget eksekusi 20 detik akhir. Tentunya bintangnya akan jadi PTC sama John Olsen. Karena gue rasa 3 pemain lainnya ya biasa aja sih, nggak gimana banget. Kayak Superbass, Calala, Lemis Next. Superbass, Superbass. Kalau dia nggak di-push, dia yang bakal nge-push. Jadi suka banget nge-push dia. Sementara Vision Strikers ya permainan dengan utility yang luar biasa boy. Yang kayak setup-setupnya tuh cantik banget. Cuman tergantung juga ya. Gue yakin harusnya essence-nya Full Sense ini di-ban nih. Karena gue yakin Vision Strikers nggak mau main di essence-nya Full Sense. Karena essence-nya Full Sense ini lumayan kuat. Sementara Vision Strikers essence-nya ini ya bisa juga sih mereka. Cuman ngapain main di map terkuat musuh kalau misalkan lu bisa ban kan. Jadi feeling gue sih gak bakal main di Essence harusnya. Karena Full Sense di Essence ini kuat banget. Nuturn di ebol-ebol 13-0. Jadi harusnya gak main di Essence sih. Sementara kalau misalkan lu Vision Strikers, lu Full Sense, lu mau ban apa? Lu ban Bind, dia pick Heaven. Lu ban Heaven, dia pick Bind. Jadi emang agak susah nih dari segi map pool. Cuman harusnya sih masih bisa menang. Atau at least ini bakal sengit antara Vision Strikers versus Full Sense. Gue gak lihat Full Sense di ebol-ebol sama Vision Strikers sih. Selanjutnya Vikings versus Crazy Raccoon. Pertandingan yang bintang 2 lah. Atau bintang 3 lah ini.
Kalau misalkan di HLTV bintang 3 pertandingan yang menurut gua nggak begitu penting ya. Karena menurut gua Vikings versus Crazy Raccoon. Ya, ini pertandingan nggak begitu penting sih menurut gua. Either way, siapapun yang maju dari grup C ini, dari upper bracketnya bakal ketemu Gambit. Pasti bakal diturunin sama Gambit, gue yakin. Jadi ya ujung-ujungnya ini kayaknya bakal ketemu lagi di lower bracket. Tapi feeling gue sih grup C Crazy Raccoon sama Gambit ya. Grup D ini Fnatic versus Cloud9 penutup hari ini. Cherry on top. Wah gila, asli boy. Fnatic versus Cloud9 ini bakal jadi pertandingan paling penting hari ini menurut gue. Dan juga paling penting untuk grup D, karena menurut gue siapapun yang menang di pertandingan ini bakal lolos ke playoff. Fnatic ini lagi main jelek banget. Performa mereka nggak begitu bagus di LCQ, nggak bagus di qualifier Berlin, mereka nggak bagus di Red Bull kemarin pun turnamen komunitasnya Eropa nggak begitu bagus. Cuman ya to be honest, kalau lu nonton, itu sebabnya kalian harus nonton guys. Kalau kata Jastok, jangan jadi viewers live score, nonton pertandingannya. Karena Fnatic tuh kemarin waktu lawan Liquid, mereka line up-nya aneh, kayak nyoba banget. Di split bawa Bridge, bawa Sky, nggak works. Booster yang main Bridge, aneh banget dah. Kayak ini main apa sih Fnatic? Kayak main pakai randomizer kata casternya. Agentnya aneh banget. Sementara Cloud9 kemarin sih nonton ya, Scream udah nggak pakai Sage di split, udah perubahan agent. Scream udah mulai pakai Reyna, udah mulai ngeri dah. Jadi harusnya udah bawa perubahan sih. Gue yakin juga Cloud9 mungkin punya kejutan. Apalagi ada map fracture sekarang kan. Gue nggak yakin. Kok Cloud9 anjing. Gue nggak ngablu ya. Sorry. Kemarin Fnatic lawan Liquid tuh main Reyna. Cloud9 nih kemarin gue nonton sih sebenarnya lawan Exet ya di LCQ. Sorry ya guys, gue baru bangun tidur banget nih makanya agak ngablu. Cloud9 ini bawa main di apa ya waktu itu ya, lupa gue. Tapi Cloud9 ini biasa aja sebenarnya. Kalau lu nonton, mereka main run and gun cok. Asli. Main grebek sahur, sumpah mainnya rusuh banget dan sangat gak begitu lambat ya, gak kayak permainan tim Eropa yang lebih lambat. Sementara Cloud9 ini asli, lu kalau nonton lu pasti bakal ngelihat mereka run and gun, pakai Phantom lah atau pakai Spectre, apalagi di second round. Itu call-nya gue yakin udah run and gun aja boy. Bener-bener lari-lari bawa Spectre gitu aja udah. Jadi menurut gue ini Fnatic lawan Cloud9 ini bakal pertandingan yang unik sih. Ini bakal seru banget sumpah. Karena Fnatic walaupun lagi ancur-ancuran, mereka juga ya Fnatic. Kita tahu dia Mr. Reykjavik Grand Finalist bro. Semuanya OT pertandingannya di BO5. Sementara Cloud9 ini kan baru lolos nih dari LCQ. Performa mereka lagi bagus. Jadi yang satu lagi begini, yang satu lagi begini. Nah, kalau grafik itu pasti biasanya abis turun ada naiknya. Gue nggak tahu nih Fnatic apakah akan naiknya di sini. Menurut gue sini bakal pertandingan seru. Nggak bisa ketebak kalau yang ini asli. Walaupun lebih sedikit banyak yang ngunggulin Cloud9 ya, karena recent results mereka waktu di LCQ. Cuman kalau gue sih lebih ke Fnatic sih. Lebih percaya sistem gue, anjay. Karena menurut gue Fnatic mainnya oke lah. Kecuali kemarin di Red Bull goblok anjing. Ya itu pertandingan pertama grup D. Pertandingan pertama grup C, Gambit Esports ketemu perwakilan saya kita yang lainnya guys ya, Team Secret. Honestly, sepengen-pengennya gue Team Secret menang, gue gak ngeliat ini Team Secret bakal menangin pertandingan lawan Gambit Esports. Secara aim power udah kalah, secara sistem udah, ya Team Secret punya sistem yang bagus, mereka jelas cara mainnya. Cuman kalau lawannya Gambit Esports kayaknya belum sih boy. Mungkin curi satu map bisa, cuman kalau lu mau menang di map ketiga lawan Gambit susah sih. Jadi harusnya ini lu tutup mata juga udah tahu Gambit bakal menang. Grup B, Sentinels versus Surya. Sama, ini juga lu tutup mata, lu udah tahu siapa yang menang. Sentinels baru masukin coach Raukus. Cuman gue nggak tahu ya impactnya bakal segede apa. Karena waktunya mepet juga. Cuman sebulan ya kalau nggak salah si Raukus itu. Jadi waktu agak mepet. Ya tapi kalau lawan Furia sih harusnya nggak perlu coach juga udah menang ini Sentinels. Jadi
Ya harusnya udah gampang lah, nggak perlu diperhitungin banget. Pertandingan selanjutnya Crew Esports versus Team Liquid, sama ini juga diobok-obok harusnya Crew Esports ya. Liquid harusnya nggak ada kesulitan lawan Crew Esports. Kayak ya elah, Liquid lagi kuat banget sumpah. Menurut gue Liquid calon juara sama Ascent. Cuman ya nggak tahu ya. Terus pertandingan selanjutnya hari Jumat Ascent versus Kid Star, sama ini juga. Pokoknya tuh yang paling seru cuman grup D coy. Grup B tuh, grup B, grup A, grup C itu gampang semua ditebaknya. Kayak lu tutup mata lu tahu siapa yang bakal lolos. Karena menurut gua kayak ya kalau tim Brazil ketemunya tim Asia atau tim Amerika, tim Brazil ketemuin tim Asia itu mungkin masih bisa menang mereka, masih seru lah. Cuman kalau ketemunya tim Eropa nggak pernah menang mereka cuy. Seingat gue ya, kayaknya nggak pernah menang deh. Jadi kayak susah cuy tim Brazil nih. Sama lah nasibnya kayak tim Asia sumpah. Sama-sama underdog mereka menurut gue. Kalau misalkan nih ada tim Brazil masuk ke grup D, itu juga masih bisa jadi kayak let's say Vikings lah masuk grup D, itu baru seru tuh. Cuman ini suwe dah tim Brazil asli masuknya tim susah, grup susah semua. Friday, Ascent versus Kid Stars tadi udah. Envy versus Extend. Extend nih lagi aneh ya, lagi nggak bagus performa mereka di SEA sebelum Berlin yang Masters juga mereka main jelek. Walaupun belum ada Patipan, tapi kemarin main sama Patipan di bulan Oktober. Kalah juga lawan Full Sense. Kalau nggak salah skornya berapa ya? 2-1 kalau gue nggak salah ingat. Bentar gue coba cek. Kalau nggak salah kalah 2-1 deh sih. Ya, Extend kalah 2-1. Tapi gue nggak yakin ini Extend main serius ya. Kayak Cruz main Smoke, Scary main Sentinel sama Sova. Aneh banget asli ngelihatnya. Kayak ini kayaknya lagi nyoba-nyoba sih feeling gue. Cuman kalau ngelihat performanya sih kayaknya susah sih kalau lawan Envy ya. Karena Envy ini kang nembak semua, main raw banget, apalagi si El Diablo ini sakit banget nembaknya. Extend ya emang punya Patipan, cuman ya Envy ngandelin raw aim banget. Mereka main ya ala tim Amerika lah, nggak begitu ya taktiknya mungkin biasa aja, cuman aim mereka mid round call mereka itu lebih keren. Ya, mereka mungkin nggak punya set piece sebanyak tim Eropa, cuman mereka ngandelin teamwork, ngandelin refrag, ngandelin aim mereka yang kenceng. Itu cukup buat menangin mereka title. Cuman ya kayaknya sih kalau sekarang udah gak cukup ya. Dulu sih cukup. Menurut gue sekarang udah susah sih. Lu lihat Sentinels kemarin bahkan Envy diobok-obok Gambit. Diobok-obok, diebol-ebol Gambit di Masters Berlin. Jadi ya menurut gue sih harusnya extend out sih. Susah sih grupnya kalau ada Ascent nama Envy. Walaupun bukan berarti tanpa peluang ya. Gue bilang susah. Bisa iya, tapi susah menurut gue. Jadi kalau dari grup kesimpulannya dari grup A menurut gue harusnya Ascent sama Envy. Grup B Liquid Sentinels, grup C harusnya Secret Secret. Crazy Raccoon sama Gambit sih kalau gue. Karena menurut gue Crazy Raccoon jago nih. Harusnya sih Crazy Raccoon sama Gambit. Tapi tergantung juga kalau Crazy Raccoon kalah di pertandingan pertama, ya bisa tim Secret sama ya, siapapun lah. Menurut gue sih Crazy Raccoon sih harusnya. Grup D ini agak gila sih kalau gue. Kalau gue Full Sense Fnatic. Karena menurut gue Full Sense ini masih bisa banget menang. Kalau ketemunya Vision Strikers, ketemunya Fnatic yang lagi nggak bagus banget, lagi nggak on fire. Soalnya Full Sense ketemunya langsung Vision Strikers dan kalau bayangin kalau Fnatic menang lawan Cloud9, Fnatic ketemu Full Sense, itu gue masih percaya Full Sense bisa menang. Cuman kalau Full Sense ketemu Cloud9 yang lagi on fire, nah itu yang gue nggak yakin. Jadi makanya pertandingan pertama tuh bakal penting banget karena menurut gue itu bakal set course ke pertandingan selanjutnya sih. Tapi kalau buat gue sih Full Sense Cloud9 itu prediksi gue. Bisa salah sih, menurut gue grup D ini nggak bisa diprediksi lah, sumpah. Basically lu lempar dadu terus bilang kalau 6 Fnatic nih, itu juga masih bisa aja lu menang prediksinya. Tapi kalau gue sih Full Sense Fnatic teori logo oranye guys.
Ini seru banget. Grup D ini grup yang paling gue nantikan sih untuk gue tonton. Abis itu udah berarti nanti baru kita bikin lagi. Kalau misalkan pertandingan pertamanya semua udah berjalan, jangan lupa nonton nanti jam 9 malam. Pokoknya dari hari ini tanggal 1 sampai 12 gue bakal nge-cast juga nanti di One Up di Valorant Esports Indonesia. Pertandingan pertama, pertandingan kedua, terus lusa gue bakal nge-cast lagi. Kalau selama gue nggak nge-cast gue bakal nobar. Jadi ya ini bakal seru banget sih. Oke, itu aja dulu. Thanks for watching. Gila, dia kalau just talk gimana? Matiin kamera gini ya. Udah, thank you guys.